proposal semalam aja kelar. Oh, nggak limbur, nggak tidur gitu. Saya bantu beberapa proposal senior kadang semalam gitu kelar gitu. Sekarang jadi agak dodol lagi, agak turun kemampuan. Makanya bener kalau kalau bisa sekolah tuh masih muda ya. Kalau udah menua itu nggak tahu ya. Kemampuan kognitif dan lainnya nggak tahu kok turun ya. Jadi kalau begadangan jangan terlalu sering ya. Jadi misalnya kalau yang di lab itu juga biasanya jumlah jaga malam itu saya buat nggak melebihi berapa jam gitu ya, sesuai aturan itu supaya terhindar berbagai penyakit. Salah satunya tiroid ya, gangguan tiroid itu kalau orang-orang yang sering berjaga waktu malam itu resikonya lebih besar. Bukan hanya itu ya, macam-macam ya. Kalau yang dulu, yang zaman masih susah, tiroid itu banyak dikaitkan dengan gangguan kurang garam yodium. Ya, mungkin kalau generasi kalian nggak pernah lihat iklannya ya. Kalau saya kecil itu itu lalu mengkonsumsi garam yodium gitu, agar terhindar dari tiroid. Banyak yang wanita akhirnya ada penjualan bimbel terjadi pembesaran kelenjar tiroid karena kurang yodium. Sekarang udah jarang sekali. Sebenarnya kita makin maju ya. Buzzer di media sosial aja bilang kita nggak maju-maju itu. Oke, sebagai informasi, eh, di Indonesia sekarang mulai apa ya digalakkan. Mungkin tahun depan semua bayi baru lahir itu dilakukan screening hipotiroid kongenital. Jadi pada beberapa bayi itu kelenjar tiroid itu tidak terbentuk, gitu ya. Kalau tidak terbentuk, otomatis waktu di kandungan itu nggak masalah karena hormon tiroidnya disuplai dari orang tuanya, dari ibunya, dari Nah, begitu usianya bertambah, apalagi lebih lebih dari sebulan ya, ketika tidak mendapatkan terapi pengganti, pengganti hormon tiroid, otomatis dia kekurangan hormon tiroid, padahal peran hormon itu besar sekali. Dan ini mengganggu tumbuh kembang anak, terutama kecerdasan anak. Memang prevalensinya nggak banyak ya, 1 banding 3.000 bayi. Tapi bisa diobati kalau dia ketahuan lebih dini, kecerdasan anak itu bisa diselamatkan. Jadi kalau ada yang ngomong kecerdasan orang-orang Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, kan ada survei yang mengatakan seperti itu tuh. Jangan-jangan kita hipotiroid itu karena waktu bayi. Boleh Anda sewaktu-waktu kalau merasa kurang pinter, coba periksa tiroid Anda. Nggak, kalau ini bercanda ya. Karena kalau udah sekarang nggak bisa diselamatin. Anda bisa diselamatin kalau usianya masih kurang dari 1 bulan. Kalau lebih dari itu sudah, ya udah terima nasib deh. Tinggal ikhtiar aja, belajar yang baik sama rajin aja. Nanti eh, kebijakannya Permenkesnya itu udah keluar sejak 2023, mungkin implementasinya 2024. Semua bayi baru lahir dan pemeriksaannya di puskesmas. Pemeriksaannya di puskesmas. Apa maksudnya pengambilan darahnya ya? Pengambilan darahnya itu lewat tumit. Itu diharuskan untuk pemeriksaan screening hipotiroid kongenital. Nah, pemeriksaannya sementara ini masih di center-center besar kayak di Sutomo, Hasan Sadikin, Cipto, Karyadi, Sarjito gitu. Ke depan pemeriksaan hipotiroid kongenital ini akan mungkin dilakukan di labkesda, bahkan di rumah lab-lab mandiri. Karena semua bayi yang lahir dan itu dibiayai BPJS gratis. Nah, jadi misal puskesmas bisa mengklaim berapa puluh ribu setiap pemeriksaan hipotiroid kongenital. Tinggal puskesmasnya nanti bayar ke labkesda sesuai dengan biaya pemeriksaan lab. Nah, yang nanti yang kalau Anda bekerja di labkesda, utamain layanan-layanan begini nih. Waduh, pelatihnya senang sekali, dinas kesehatannya senang sekali, masaknya juga senang. Oke, sebentar ya. Sorry, saya lanjut. Ya, tapi prevalensinya sebenarnya nggak banyak ya. Jadi, tapi kalau sudah ditemukan bisa diselamatkan. Oke. Hipertiroid lebih jarang ya pada anak, lebih banyak hipertiroid itu pada dewasa.
Tiroid sendiri ini asal katanya tireos, nggak perlu dihafalin, nggak apa-apa. Nggak akan saya keluarin waktu ujian. Letak kelenjar tiroid itu di leher. Makanya kalau ada pembesaran di leher itu kemungkinan penyakitnya banyak. Kalau di medis itu nyebutnya diferensial diagnosisnya banyak. Mulai dari kelainan di kelenjar tiroid, bisa limfonodi atau kelenjar getih bening ya, masyarakat awam nyebutnya. Itu eh, kelihatannya di leher. Makanya agak agak panjang ininya pencarian penyebab penyakitnya. Ukurannya kecil sekali, nggak sampai berapa? Nggak sampai 100 gram, jadi kecil sekali. Tapi luar biasa dampaknya ke seluruh tubuh. Lokasinya dia di daerah leher bagian depan, depan trakea ya. Oke, ada dua lobus dihubungkan oleh ismus. Makanya kalau dokter sedang memeriksa kelenjar tiroid, itu standarnya periksanya dia dari belakang, kemudian meraba lehernya. Ya, Anda bisa coba, terutama yang wanita ya, karena prevalensinya lebih banyak. Kalau mau memeriksa kelenjar tiroid itu posisinya bukan di depan pasien, tapi di belakang pasien sambil diraba leher. Oke, yang bagian depan tentu. Kalau di bagian samping lebih sering disebabkan karena pembesaran kelenjar getah bening ya. Macam-macam kalau kelenjar getah bening ya, bisa mulai dari infeksi, infeksi TB, infeksi biasa sampai kanker kayak pelawak apa kayak komedian Olga itu dulu kan, limfoma itu ya kelenjar. Oke, tiroid ini banyak ya, tapi ya nggak sebanyak DM sekali lagi ya, nggak sebanyak DM. Bukan berarti saya nakut-nakuti jangan penelitian ini ya. Tapi kalau semuanya penelitiannya DM itu kan juga ini apa nanti kan ini kan hampir semuanya bukan hampir semuanya ya kebanyakan di staf pengajar di institusi pendidikan. Jadi nanti setiap orang itu ada kewajiban bidang ilmu tertentu gitu. Jangan Anda ngambil DM, DM semua gitu. Cari yang lain kan banyak selain DM. Ya, penyakit selain DM kan banyak. Kanker, kanker juga banyak. Tapi tentunya bukan di rumah di puskesmas nyarinya kalau kanker ya. Oke. Kalau semuanya DM nanti semuanya ahli DM itu kan nggak ini. Saya aja bukan DM ya. Saya ambil kardiologi jantung saya. Oke. Oke, kelenjar tiroid sendiri terdiri dari nodul-nodul. Hormon tiroidnya disintesis oleh sel epitel folikel ya. Ya di sel yang ada di jaringannya itu ya. Nah, yang ada di dalam darah itu hormonnya bisa berbentuk T4 atau T3. Empat ya tetra, kalau tiganya tri ya, triiodotiranin. Kalau empat tetraiodotiranin, tapi sering disingkat T4 itu sebagai tiroksin gitu. T4, T3, 4 dan 3-nya ini menunjukkan jumlah atom iodin yang ada dalam molekul hormon tiroid itu. Dari mana iodinnya ini? Nah, ini yang sering di iklan-iklan itu garam beriodium. Ini nggak bisa iodin diproduksi sendiri oleh tubuh nggak bisa. Dia harus dapat asupan dari luar yang namanya iodium tadi. Nah, sekarang iodium itu sama pemerintah sudah apa ya, digandengkan dalam garam-garam yang diproduksi sebagai garam konsumsi. Itu kebijakan ya. Kalau katanya saya bukan tester makanan yang bagus karena bukan dari berangkat keluarga yang ini. Jadi semua makanan terasa enak bagi saya gitu ya. Garam itu kalau menurut ahli tes makanan itu kalau yang garamnya nggak ada yodiumnya lebih asinnya tuh lebih asin atau relatif nggak ada pahitnya gitu. Kalau ada yodiumnya itu relatif ada pahitnya. Kalau penikmat makanan itu bisa merasakan katanya kenikmatan asinnya tuh lebih menurun kalau ada yodiumnya. Tapi rasanya kalau tampangnya di sini kok nggak ada yang penikmat makanan ya. Ya, kalau mungkin ada ya, ya nanti tolong asupannya diperhatikan ya terkait hormon yodiumnya ini. Oke, ini prosesnya bagaimana sintesis hormon tiroid itu terjadi dari iodida dari makanan ditangkap oleh pompa ATP, pompa NAK pump ya, natrium kalium pump, pompa natrium kalium oleh bantuan ATP, ATP sumber energinya ya. Kemudian iodiumnya dioksidasi dengan enzim ini, dia paling boleh nggak apa-apa. Kemudian eh,
diorganifikasi oleh tiroglobulin menjadi monoiodotirosin dan diodotirosin. Hal-hal seperti ini kalau Anda penelitian itu di daftar pustaka ya, biasanya dimasukkan. Ya kalau pas ditanya ya bisa dijelaskan. Kadang penguji itu ada yang iseng nanya ini, itu gimana sih prosesnya? Gitu. Iseng karena daripada pertanyaannya terkait penelitian gitu ya. Bisa jadi nggak karena nggak tega atau udah saking bagusnya nggak ada yang perlu tanya, tanyain aja. Kemudian monoiodotirosin dan diodotirosin itu digabung ya. Kalau 2 sama satu jadi T3, kalau 2 sama 2 menjadi T4. Kalau 4 tetraiodotiranin disingkat tiroksin, kalau 3 triodotiron. Selanjutnya disimpan, sorry, hormon tiroid itu kemudian dilepaskan tentunya diatur oleh rangsangan dari hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi kelenjar tiroidnya sendiri itu menghasilkan T4, T3, yang mengatur, yang meregulasi, yang merangsang itu hormon TSH. Oke. Hormon TSH dihasilkan di mana? Dihasilkan di hipofisis, di otak. Gitu. TSH sendiri dikendalikan TRH, tapi jarang TRH diperiksa ya, TSH releasing hormone itu. Yang banyak diperiksa itu TSH. Nah, TSH ini memiliki feedback negatif kalau kadar T3, T4 di darah itu kurang TSH, maka akan merangsang sekresi TSH lebih banyak. Sebaliknya kalau udah dihasilkan T4, T3 yang cukup atau sudah melimpah yang dihasilkan dari kelenjar tiroid, otomatis memberikan respon negatif. TSH-nya akan diproduksi lebih. Nah, di dalam darah sendiri hormon tiroid itu ada yang bebas, ada yang terikat. Ya. Nah, ada yang terikat dalam protein globulin, ada yang terikat dalam albumin, ada yang terikat prealbumin. Ya. Protein itu kan ada ini ya, secara umum yang paling banyak itu kan albumin sama globulin, tentu albumin paling banyak. Selain albumin dan globulin itu sebenarnya banyak protein yang lain, tapi jumlahnya nggak banyak. Biasanya untuk memisahkan itu pakai elektroforesis protein. Nah, salah satunya ada prealbumin. Ini albumin sama prealbumin beda ya. Biasanya prealbumin itu sering dijadikan indikator untuk penelitian biasanya. Indikator anak-anak yang kurang gizi. Pasiennya tampak gemuk, itu diperiksa prealbuminnya, itu menggambarkan kayak cadangan proteinnya. Kalau dia rendah, itu gemuknya jangan-jangan bukan karena protein. Ya, itu mungkin karena glukose gitu. Dulu kan banyak, ya sekarang kayaknya nggak lazim ya. Zaman dulu kan susu itu mahal ya. Ya maksudnya sekarang ya mahal kalau Anda cari yang mahal. Kalau yang terjangkau ya ada. Banyak kan sekarang kalau punya anak, apalagi anak pertama itu apa ya, gaya gitu, harus yang mahal susunya. Padahal kandungannya itu nggak jauh beda. Nggak ada ahli anak bilang susu ini lebih baik dibanding susu yang lain. Paling bagus ya ASI itu. Kalau sebagai pendamping boleh dan eh, zaman dulu itu karena bayi-bayi zaman saya masih bayi mungkin. Kalau generasi kalian kayaknya enggak. Karena suplai susu kemasan itu dulu jarang di pasaran. Belum ada Alfamart, Indomart zaman dulu itu ya. Adanya warung-warung begitulah. Dan nyari susu itu nggak gampang. Makanya banyak beberapa keluarga itu memberikan asupan tajin itu. Tajin itu apa ya? Rebusan beras itu ya. Kelihatannya gemuk tapi sebenarnya proteinnya rendah. Nah, itu meriksanya pakai prealbumin. Tapi jarang sekarang. Sekarang prealbumin banyak apa ya? Sedang banyak diteliti sebagai faktor inflamasi atau faktor apa marker adanya peradangan atau infeksi ya kayak CRP, prokalsitonin gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu kultur kalau prealbuminnya tinggi kasih antibiotik gitu. Kasarannya gitu. Oke, jadi dia ada yang bebas, ada yang terikat gitu ya. Oke, ini kinerja dari hormon tiroid. Eh, ada hipotalamus, ada hipofisis, ada kelenjar tiroid. Oke, ya. Ya, ada hipotalamus, ada hipofisis, ada kelenjar tiroid. Dua ini, yang dua di atas ini di otak, yang ini ada di leher bagian depan. Hipotalamus menghasilkan TRH, TSH releasing hormone. Hipofisis menghasilkan TSH, TSH merangsang tiroid menghasilkan ini.
T3, T4 ya. Oke. Kalau udah kebanyakan dia akan merangsang hipofisis untuk mengurangi produksi TSH. Sebaliknya kalau kadar T3 T4 kurang akan merangsang TSH untuk memproduksi TSH lebih banyak. Apa makna tiroid? Kalau kemarin insulin itu kan mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Kalau kelenjar tiroid ini eh, fungsi utamanya itu dia sebagai dirijen dari metabolisme tubuh. Kecepatan metabolisme tubuh itu diatur oleh hormon tiroid. Dampak dari metabolisme tubuh itu banyak. Hasilnya energi, sumber energi namanya ATP. Kemudian produknya ada panas juga. Eh, karena metabolisme ini juga ditumbuhkan untuk proses pertumbuhan dan diferensiasi sel maupun jaringan, otomatis itu juga berdampak ke pertumbuhan dan perkembangan pada anak atau bayi terutama. Memang nggak sespesifik insulin terhadap glukosa, ya, tapi ini kalau nggak dikendalikan sesuai dengan batas normal, dampaknya berakibat ke fungsi metabolisme tubuh juga fungsi eh, kegiatan sehari-hari dari manusia itu sendiri. Oke. Dampak tiroid terhadap metabolisme karbohidrat itu eh, glukosa akan lebih cepat digunakan oleh sel. Kemudian juga apa namanya? Glikolisis artinya cadangan glikogen, cadangan gula dalam glikogen itu akan banyak dipecah ya, ditingkatkan dipecah karena metabolismenya meningkat ya. Dengan meningkatnya tiroid, metabolisme meningkat, butuh banyak sumber energi, glukosa cepat diambil, banyak diserap yang ada di usus, banyak dipecah cadangannya, proses pembentukan glukosa dari lemak maupun protein juga pasarnya makin banyak deh. Terhadap lemak, nah, lemak ini banyak dipecah kalau tiroidnya meningkat ya. Makanya pasien-pasien yang hipertiroid kecenderungan ya enggak salah. Itu makin lama makin kurus karena lemak makin dipecah gitu ya. Nah, dari jaringan lemak itu dipecah untuk dibentuk gluconeogenesis menjadi glukosa untuk diserap oleh sel menjadi sumber energi karena metabolismenya meningkat. Nah, begitu juga protein. Protein ini akan banyak diubah menjadi glukosa. Karena dia kekurangan, itu dampaknya bisa terjadi kalau anak bisa terjadi kretinisme. Ya, kecerdasannya bisa menurun. Ini beda sama growth hormone ya. Kalau growth hormone itu ukurannya kecil, kecerdasannya masih utuh. Kalau kretinisme ini sudah kecil, nggak lagi. Ya. Itu nanti mungkin ada kuliahnya Dokter Puspa tentang perawakan tubuh kecil itu ya. Short stature, perawakan tubuh pendek. Itu kemungkinan penyebabnya macam-macam. Bisa karena tiroid, bisa karena growth hormone, atau bisa karena yang genetik juga bisa sih. Pada hipertiroid, eh, pertumbuhannya itu cepat, tapi cepat terhenti karena tulang panjangnya cepat menutup. Jadi bukan berarti kalau metabolisnya berlebihan itu orangnya akan tinggi besar gitu. Enggak, karena kadang kalau memang bakatnya nggak tinggi besar itu tulang-tulang panjang akan cepat mentok gitu ya. Saling hubungan antara tulang panjang itu mentok sehingga anaknya itu nggak bisa tumbuh dan berkembang lagi. Dan ini ya nggak normal jadinya ya. Steroid juga berpengaruh terhadap metabolisme vitamin, di mana dampaknya itu kebutuhan vitamin meningkat ya. Karena vitamin ini kan merupakan enzim atau koenzim ya, banyak bagian dari koenzim dari proses-proses reaksi dalam tubuh. Otomatis dengan adanya peningkatan hormon tiroid, kebutuhan vitamin itu lebih tinggi. Ya ngobatinya itu hormon tiroidnya dituruni, dikendalikan. Di dalam darah antara T4 dan T3, T4 itu lebih banyak diproduksi dibandingkan T3. Jumlahnya itu T4 lebih banyak. Tapi T3 itu mempunyai kemampuan aktivitas atau mempengaruhi sel lebih besar dibandingkan T4. Dan kadarnya itu lebih banyak T4,
aktivitasnya lebih kuat T3. Nah, untuk pemeriksaan, metode pemeriksaan tentunya kita pilih yang kadarnya lebih banyak. Semakin banyak kadarnya itu lebih mudah terdeteksi. Makin sedikit kadarnya itu makin susah terdeteksi. Mungkin kalau yang sering di lab, kalau protein itu satuannya gram per desiliter. Kalau ngelihat prinsip pemeriksaannya itu gampang banget, sederhana banget kayak Biuret gitu kan. Sederhana banget, kasih satu enzim perubahan warna udah terdeteksi gitu ya. Atau kalau albumin pakai bromkesol green itu sederhana banget metodenya. Makin kadarnya rendah makin kompleks. Glukose perlu enzim, bisa heksokinase, oksidase. Makin rendah lagi butuh antibodi, antigen antibodi. Misalnya pemeriksaan apa hormon atau pemeriksaan tumor marker itu butuh antibodi. Kalau dia yang diperiksa antigen butuh antibodi. Kayak atau istilahnya metodenya imunologi. Jadi makin sedikit suatu kadar suatu submateri di dalam tubuh makin susah deteksinya. Nah, karena itu dicari yang lebih banyak. Biasanya T4 lebih direkomendasikan karena dibanding T3 kadarnya T4 lebih banyak. Oke. Beberapa penyakit tiroid yang ditemui di klinis yang paling banyak ya, yang banyak ya. Antara lain hipotiroid, hipertiroid, penyakit tiroid autoimun dan kanker tiroid. Ya, ini yang banyak aja yang saya sampaikan. Ada banyak yang lain, misalnya kongenital dan sebagainya ada juga, tapi yang banyak aja saya sampaikan. Hipotiroid ini terjadi karena sekresinya menurun, ya. Biasanya sebabnya macam-macam ya. Kalau pada bayi dan anak tadi itu bisa terjadi karena tidak terbentuk kelenjar tiroidnya itu nggak terbentuk kan bisa jadi karena genetik atau macam-macam ya. Genetik atau sporadis ya. Jadi nggak bisa dipastikan kalau ayahnya, eyangnya, mbah-mbahnya itu mengalami pasti nggak bisa. Kalau keluarga ekonomi rendah, risiko terjadinya agenesis tiroid lebih besar enggak juga. Karena banyak juga keluarga kaya, keluarganya anaknya konglomerat, nggak terjadi insiden agenesis tiroid itu bisa jadi. Makanya screeningnya tuh dia diharuskan untuk semua bayi ya. Kalau ini terjadi pada bayi dan anak bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga terjadi retardasi mental ya IQ-nya tuh jeblok gitu. Pada dewasa, hipotiroid ini menyebabkan terjadinya penurunan metabolisme sehingga heart rate-nya rendah, konsumsi berkurang gitu ya. Meningkat pada usia, pada wanita lebih banyak, jadinya orangnya tuh cenderung lebih slow, lebih lemes sih, lemesan gitu ya. Penyebab hipotiroid ini macam-macam, autoimun yang paling banyak ya. Autoimun itu tubuh memproduksi antibodi terhadap kinerja dari hormon tiroid, bisa terhadap kelenjarnya, bisa terhadap reseptornya, bisa terhadap hormon itu sendiri. Bisa terjadi karena diangkat kelenjar tiroidnya. Ini kalau Anda pernah ngelihat operasi pada kelenjar tiroid, itu operasinya nggak gampang. Bayangin di leher itu, pembuluh darah itu saling menyilang, saling nempel, saling berikatan. Salah iris darah itu muncratnya bukan kayak ngerembes gitu ya. Kayak air mancur darahnya. Jadi kadang operasinya itu kalau bukan nggak tepat ya, ya terkadang operasinya mengharuskan pengambilan kelenjar tiroid, nggak bisa sebagian, kadang total. Dan ini dampaknya ke sekresi atau produksi dari hormon tiroid itu sendiri. Karena diangkat bisa terjadi apa namanya produk pabriknya itu hilang, kelenjarnya itu hilang. Yang lain-lain seperti pengobatan, radiasi dan radang ini rendah ya. Yang sering terjadi itu karena autoimun nomor satu, nomor dua karena operasi. Yang ketiga itu zaman dulu ya, zaman saya mungkin ya. Adanya kekurangan yodium dan yang terakhir yang banyak itu, yang jarang itu hipotiroid bawaan, kongenital hipotiroid. Karena tidak terbentuk kelenjar hipotiroid. Ya, orang kalau hipotiroid itu bawaannya cenderung slow. Badan berat badan lebih meningkat, mukanya lebih sembab. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa ya, kok ngerasa berat badan Anda makin meningkat, nafsu makan makin banyak, em, apa apa wajahnya itu makin bulat, ya, nggak tahan dingin, ya.
Coba jangan-jangan Anda kena gangguan hipotiroid. Kayaknya enggak ya, karena males aja. Karena mager aja ya. Ya itu hipotiroid itu kesannya gitu, makin slow lah, karena metabolisme juga makin. Lawan dari hipotiroid adalah hipertiroid ya. Kalau hipertiroid ini kelainannya muncul karena sekresi dari hormon tiroid itu meningkat. Ya, lebih banyak pada wanita sama seperti hipotiroid dibandingkan pada pria. Ya. Hipotiroid ini bisa terjadi tidak muncul gejala ya, tidak muncul tanda-tanda kelainan yang dirasakan oleh pasien. Kalau sampai muncul ada keluhan, ada tanda-tanda yang kelihatan, yang dirasakan, yang dikeluhkan oleh pasien, namanya tirotoksikosis. Ya, gitu ya. Kalau hipertiroid aja bisa terjadi, macam-macam sebabnya. Mungkin karena pengaruh infeksi. Misalnya pada COVID kemarin tuh banyak didapatkan kasus pasien-pasiennya itu kadar tiroidnya meningkat. Tapi banyak ada yang tirotoksikosis, ada yang tidak terjadi tirotoksikosis. Kemarin COVID itu anomali deh, aneh-aneh. Ada yang kena penyakit jantung, ada yang stroke, ada yang hipertiroid, ada yang macam-macam. Dampaknya macam-macam. Yang macam-macam ya banyak, yang macam-macam ya banyak. Mungkin ada beberapa ngerasa penciumannya hilang. Itu kan ya aneh aja. Jadi kalau ada muncul gejala disebut tirotoksikosis ya. Walaupun tirotoksikosis ini dapat terjadi tanpa adanya hipertiroid yang sesungguhnya. Maksudnya itu eh, bisa terjadi karena bukan karena sintesis dari kelenjar tiroid terhadap hormon tiroid yang berlebihan. Tapi tirotoksikosis ini dapat terjadi pada inflamasi tiroid, misalnya tiroidnya itu ada peradangan, peradangan sehingga peradangan ini mengakibatkan sel-sel kelenjar tiroid yang digunakan untuk menyimpan hormon tiroid itu pecah semua ya. Karena pecah ya meningkat jadinya tirotoksikosis, inflamasi. Jarang ya kasus seperti ini ya, saya nggak pernah nemuin jujur aja ya. Jarang. Jadi kasusnya bukan karena sintesisnya berlebihan, tapi karena selnya sebagai cadangan yang ada di kelenjar tiroid itu pecah. Yang kedua, tirotoksikosis bisa terjadi karena ada produksi hormon tiroid yang di luar kelenjar tiroid. Ya, ini bukan kadang ya, bukan sering ya. Kadang itu terjadi pada kanker-kanker eh, apa, yang di luar tiroid, misalnya kanker ovarium, kanker rahim, di mana kanker itu kan ada pertumbuhan yang tidak wajar di suatu organ. Nah, kadang pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan organ yang tempat dia tumbuh. Kadang kayak ada jaringan kanker tiba-tiba menghasilkan kelenjar kanker di ovarium gitu ya, menghasilkan memproduksi substrat atau hormon yang mirip sama hormon tiroid. Jadinya dampaknya terjadi tirotoksikosis. Padahal tiroidnya sendiri sebenarnya nggak masalah. Jadi bisa terjadi ya, tirotoksikosis tidak selalu terjadi karena hipertiroid. Tapi hipertiroid bisa mengakibatkan tirotoksikosis. Hipertiroid bisa jadi tidak mengakibatkan terjadinya tirotoksikosis itu ya. Ya harus dipahami sendirilah itu. Kayak apa ya, irisan gitu ya bentuknya. Eh, ada yang hipertiroid, tirotoksikosis, ada yang hipertiroid tanpa tirotoksikosis. Bisa jadi tirotoksikosis terjadi bukan karena kelainan di tiroid, di luar tiroid itu juga bisa. Bisa gangguan di tiroid itu bisa terjadi gangguan primer, gangguannya ada di kelenjar tiroidnya sendiri. Gangguan sekunder, gangguannya ada di kelenjar hipofisis yang memproduksi TSH. Bisa terjadi karena gangguan tersier yang ada di hipotalamus. Ya. Beberapa kelainan hipertiroid yang paling sering ditemui antara lain yang pertama Graves disease. Ini paling banyak ini. Jadi kalau ada paling banyak ini ada kelainan hipertiroid yang sering dikambing hitamkan ini Graves disease ini merupakan penyakit autoimun ya. Kemudian yang kedua toxic multinodular goiter, ini patologi anatomi yang sering digunakan pemeriksaannya. Atau terjadi karena kelebihan suplementasi. Sebelumnya hipotiroid, habis operasi misalnya hipotiroid ditambah suplemen kelenjar tiroid kebanyakan, jadinya hipertiroid ya bisa terjadi.
Nah, ini bisa dilihat kalau tadi lebih tebel, lebih gemuk. Kalau hipertiroid ini lebih orangnya lebih kurus, matanya lebih melebar yang disebut dengan exophthalmos. Dia lebih kayak orang habis lari lapangan 10 kali ya, nafasnya lebih cepat, lebih gelisah. Yang paling sering digunakan untuk penanda itu tremor. Tremor itu gemetarannya. Ini tremornya tidak terjadi ketika Anda mau presentasi ilmiah ya, mau presentasi proposal atau karya akhir, tremor itu biasanya dites itu suruh tangannya ngangkat, ketika tangannya diangkat itu dikasih kertas atau buku. Kalau tremor kan kelihatan gitu ya. Gitu ya. Dia keringatnya lebih banyak. Kayak orang habis lari lapangan 10 kali deh, nggak setengah gitu ya. Makin lama makin kurus gitu ya. Oke. Ini adalah beberapa penyakit autoimun. Ini terjadi karena adanya gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh itu menghasilkan antibodi yang melawan protein dalam kelenjar tiroid. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan kelenjar tiroid dan mempengaruhi fungsi tiroid. Ini 2% dari wanita dan 0,2% dari. Jadi wanita pasti lebih banyak. Sebenarnya antibodi terhadap protein di tiroid itu banyak, macam-macamnya. Penelitiannya juga banyak gitu ya. Nah, tapi dari berbagai antibodi itu yang paling banyak itu yang paling dicari itu tiga ini. Ada antibodi terhadap tiroid peroksidase, anti TPO, anti terhadap tiroglobulin TG, sama TSH reseptor. Kalau tiroid peroksidase ini tadi ya, yang mengoksidasi iodin untuk terbentuk kelenjar tiroid, terbentuk hormon tiroid. Kalau tiroglobulin ini proteinnya, protein yang mengikat iodnya. Kalau TSH reseptor ini merupakan reseptor yang ada di kelenjar tiroid yang berikatan dengan TSH, sehingga sel yang ada di tiroid itu terangsang untuk meningkatkan produksi dari kelenjar tiroid. Tapi yang diincar oleh antibodi itu reseptornya. Jadi aneh-aneh nih, antibodi kok bisa ngincar hanya reseptornya TSH itu apa? Ya namanya juga buatan yang maha kuasa ya. Nah, nanti akan kita bicara itu tentang pemeriksaannya di kuliah kedua. Kelainan yang selanjutnya selain tadi autoimun yaitu kanker tiroid. Wah, kalau ada ini senternya ada dua rasanya yang di Surabaya mulai ada tapi nggak terlalu banyak ya, kanker tiroid pengobatannya. Yang banyak di Bandung ya. Karena rugi ya, jujur. Ini beberapa jenis dari kanker tiroid, ada kanker papiloma, kanker folikuler, medullary carcinoma, dan anaplastik karsinoma. Ini semuanya pemeriksaannya melalui patologi anatomi di biopsi gitu ya, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Ya, kanker tiroid ini. Nah, biasanya kalau di peran di lab patologi klinik itu hanya untuk memantau kanker tiroid ini apakah terapinya berhasil apa enggak itu melalui dengan mengevaluasi fungsi dari kelenjar tiroid itu sendiri. Bagaimana TSH, T4, T3-nya. Oke, demikian kuliah pagi ini tentang tiroid ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan barangkali sebelum kuis kita mulai. Rasa ya supaya inilah masa supaya ada bocoran kalau ujian. Ada bocoran waktu ujian biar ujiannya nggak banyak yang ulang. Ya, nah, silakan silahkan bergabung. Oh, saya belum. Hmm, Maaf ya.
Oke, kita mulai ya. Talamus. Bedakan hipotalamus, hipofisis. Hati-hati ya. Oke. TRH. Kalau TSH itu hipofisis, hipofisis anterior, ya. Oke, kalau hipotalamus TSH. Oke, nggak apa-apa. Pagi belum sarapan, makanya banyak khilaf. Dila, Dila. Yang benar ini Dila di Fariza. Kalau hipofisis, barusan tadi om. Masa salah lagi? Oke, TSH ya. Oke. Kalau hipotalamus TRH, tirotropin rilis. Tirotropin itu TSH, nama lainnya dari TSH tirotropin. Kalau eh, hipofisis itu TSH. Ya, kadang salah-salah. Saya juga kadang ya salah. Kalau mau ini tolong jangan salah kalau nanti penelitian atau untuk presentasi ya. Tapi dibanding TRH dan TSH lebih banyak dibahas ya. Oke, masih Dila. Yang disekresi oleh tubuh bentuk dari kelenjar tiroid itu bentuknya apa? Sesuai dengan jumlah iod yang ada di. Ya, T3 dan T4 ya. Oke, oh, Dila terus ya. Oke, lanjut. Itu menunjukkan apa sih? Kandungan apa sih? Yes, kandungan iodin. Sip. Ya, iodium. Kandungan iodiumnya. Kalau T4 ya ada 4. Kalau T3 ada 3. Oke. Kendali apinya berubah. Dari pilihan dua ini mana yang kadarnya lebih tinggi dalam darah? Jadi bedain ya. Ada yang kadarnya lebih tinggi, ada yang aktivitasnya lebih kuat. Eh, kadarnya lebih T4. Oke. Waduh, perubahan posisi. Banyak tuh. Kalau ini aktivitasnya lebih kuat. Untuk sebaliknya ya. Harusnya harus semua benar nih. Ya, T3 dong. Nah, aktivitasnya lebih kuat T3, kandungannya lebih T4. Ya. Agar glukosa dalam darah karena peningkatan hormon tiroid akan meningkat atau menurun. Absorpsinya aja meningkat, gluconeogenesis meningkat, glikolisis meningkat. Otomatis kadar glukosa dalam darah meningkat atau menurun? Pasti meningkat dong.
Makanya kalau ada DM, kalau ada kelainan tiroid, hati-hati ini DM-nya, karena insulinnya atau tiroidnya sih. Dan ini makin susah dikendalikan glukosa walaupun udah diberikan insulin ya, atau diberikan obat-obat, jadi tentu tiroidnya harus dikendalikan. Makanya pengobatannya lebih kompleks kalau ada pasien dengan gangguan glukosa darah pada gangguan tiroid. Double keduanya. Oke. Dia terakhir ini ya, terakhir. Kalau ada pasien hormon tiroidnya meningkat, terus ada gejalanya muncul. Disebut apa tuh? Gejala klinis ya, ada keluhan ya. Namanya tirotoksikosis. Kalau meningkat aja kan tadi dia bilang, kalau meningkat aja belum tentu muncul gejala.